Pernahkah kalian berpikir, uang yang setiap hari kita pakai ini sebenarnya apa sih? Mengapa selembar kertas bisa ditukar dengan makanan, pakaian, bahkan rumah dan emas? Dan tahukah kalian, ada banyak rahasia dan konspirasi di balik uang yang jarang sekali diungkap. Di video ini, kita akan membahas sejarah munculnya uang hingga teori konspirasi tentang bagaimana uang bisa menjadi alat pengendali manusia. Sebelum ada uang, manusia hidup dengan sistem barter, saling menukar barang. Karena tidak ada catatan tertulis, kita tidak tahu tahun pasti kapan barter pertama kali terjadi. Namun, menurut para ahli sejarah dan arkeologi, barter sudah berlangsung sejak manusia hidup dalam kelompok kecil, yaitu sekitar 10.000 tahun yang lalu di era Neolitikum atau zaman bercocok tanam. Tapi barter punya banyak masalah. Misalnya, satu kambing ditukar dengan karung beras. Kedengarannya sederhana. Bagaimana jika kamu butuh beras, tapi petani beras tidak butuh kambingmu, tapi butuh garam? Berapa kilogram garam agar bisa setara dengan satu ekor kambing? Jadi transaksi tidak bisa langsung terjadi. Inilah yang membuat manusia mencari alat tukar yang lebih praktis. Lalu lahirlah yang disebut uang barang. Contohnya, garam. Di Romawi kuno, garam sangat berharga. Lalu biji-bijian dipakai di Amerika Tengah, kulit binatang, hingga kerang dipakai sebagai alat tukar. Di Indonesia, masyarakat Nusantara dulu juga menggunakan kulit siput, kauri, sebagai uang. Namun seiring berkembangnya peradaban muncullah uang logam. Sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, di kerajaan Lydia, wilayah Turki modern, koin pertama dicetak dari campuran emas dan perak yang disebut elektrum. Inilah awal mula uang seperti yang kita kenal sekarang. Beberapa abad kemudian, muncul inovasi baru, uang kertas. Tiongkok pada dinasti Tang, sekitar abad ke-7 Masehi, mulai menggunakan kertas sebagai alat pembayaran. Tapi baru di masa dinasti Song, abad ke-11, uang kertas benar-benar dipakai luas. Konsep uang kertas menyebar ke Eropa. Masuk era modern, uang kertas selalu memiliki jaminan emas. Sistem ini dikenal sebagai gold standard. Dulu, ketika uang kertas mulai digunakan, banyak orang tidak percaya pada selembar kertas sebagai alat tukar. Karena itu, pemerintah atau bank sentral menetapkan aturan. Setiap lembar uang kertas yang beredar harus memiliki cadangan emas di bank. Artinya, jika seseorang memegang uang kertas, maka uang itu bisa ditukarkan dengan emas di bank kapan saja. Inilah yang disebut sistem gold standard atau standar emas. Pada tahun 1944, dalam perjanjian Bretton Woods, setelah Perang Dunia II, negara-negara sepakat memakai dolar AS sebagai mata uang utama dunia. Dolar sendiri dijamin dengan emas oleh Amerika. Artinya, negara lain bisa menukar dolar yang mereka simpan dengan emas di kas Amerika. Namun, pada tahun 1971, Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon, memutuskan bahwa dolar tidak lagi dijamin oleh emas. Sejak saat itu, uang kertas berubah menjadi fiat money. Uang yang hanya bernilai karena kepercayaan masyarakat, bukan karena ada emas di baliknya. Inilah titik balik besar dalam sejarah uang. Sejak saat itu, pemerintah bisa mencetak uang sesuka hati. Dampaknya, inflasi, hutang negara yang terus membesar, dan nilai uang yang terus menurun. Nah, disinilah teori konspirasi mulai bermunculan. Ada beberapa yang terkenal. Uang kertas hanyalah kertas kosong. Banyak orang percaya uang kertas hanyalah ilusi. Nilainya tidak nyata, hanya dipaksakan melalui sistem hukum dan kepercayaan. Sekarang kita sedang diarahkan ke era tanpa uang tunai. Semua transaksi lewat kartu, e-wallet, atau bahkan mata uang digital buatan bank sentral yang disebut CBDC. Konspirasi yang beredar, jika semua uang digital, maka setiap transaksi bisa diawasi, dikendalikan, bahkan dibatasi. Uang yang kita pegang setiap hari bukan hanya alat tukar,
tapi juga sebuah sistem yang penuh misteri. Dari barter, koin emas, hingga uang kertas dan digital, perjalanan uang selalu terkait dengan kekuasaan. Pertanyaan sekarang, apakah kita masih mengendalikan uang atau justru uanglah yang mengendalikan kita?